Jangan keluar rumah saat waktu maghrib jika tidak ingin diculik makhluk halus. Jangan menikah saat malam 1 Suro jika tidak ingin tertimpa musibah. Serta hati-hati dijadikan tumbal proyek pembangunan jembatan. Itulah beberapa mitos menyeramkan yang masih banyak dipercaya di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan suku, budaya dan adat istiadatnya. Dan tak sedikit dari itu semua dibarengi dengan hal-hal yang berbau mitos yang penuh misteri di dalamnya. Hampir semua suku di Indonesia masih memiliki kepercayaan dengan dunia mistis maupun mitos. Kepercayaan tentang mitos itu mulai dari hantu, makhluk mitologi hingga kegiatan sehari-hari. Bahkan, semua mitos-mitos yang beredar di masyarakat sudah dipercaya secara turun-temurun. Hal itu tak lepas dari budaya masyarakat Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Beberapa mitos itu pun ternyata masih populer hingga sekarang dan masih banyak orang-orang yang meyakininya. Yang pertama, ada mitos tentang Malam 1 Suro. Malam 1 Suro adalah mitos horor di Indonesia paling legendaris, khususnya bagi masyarakat Jawa. Malam tersebut penuh dengan mitos yang masih diyakini sampai sekarang meski belum tentu kebenarannya. Berbagai sumber menyebutkan, peringatan Malam 1 Suro dimulai sejak masa kerajaan Mataram Islam sekitar tahun 1633 Masehi. Saat itu, Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo membuat kalender Jawa yang baru. Malam 1 Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriyah. Salah satu mitos yang paling populer di Malam 1 Suro adalah adanya mitos larangan menikah di Malam 1 Suro itu, sebab dipercaya akan mendatangkan bencana. Dan mitos lain yang berkaitan dengan Malam 1 Suro adalah, mulai dari larangan menikah, larangan menggelar hajatan, larangan pindah atau membangun rumah, sampai anjuran tidak bepergian jauh saat Malam 1 Suro. Karena Malam 1 Suro dianggap sangat sakral, sehingga jika ada yang melanggarnya akan mendatangkan kesialan dan nasib buruk. Konon, di Malam 1 Suro itu, juga terdapat mitos sebagai hari rayanya para makhluk halus. Yang kedua, ada mitos larangan keluar rumah saat waktu maghrib. Waktu maghrib adalah waktu bagi umat muslim yang dilakukan saat perpindahan dari siang menuju malam hari. Dan adanya mitos yang melarang seseorang keluar rumah saat waktu maghrib ini, hingga sekarang masih banyak dipercaya dan diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia. Mitos ini sudah sangat melegenda bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat suku Sunda dan suku Jawa. Ketika maghrib tiba, orang tua zaman dahulu pasti akan melarang anak-anaknya keluar rumah dengan alasan takut diculik sama hantu Kalong Wewe. Hantu Kalong Wewe merupakan siluman kelelawar yang berukuran cukup besar. Dalam istilah tradisi Jawa, makhluk satu ini disebut juga sebagai roh jahat yang suka menculik anak-anak. Mitos ini dipercaya karena orang tua dulu menilai, waktu maghrib sangat tidak baik melakukan aktivitas di luar rumah, karena waktu maghrib adalah waktunya para makhluk halus keluar. Yang ketiga, ada mitos larangan memakai baju berwarna hijau di pantai selatan. Mitos tentang larangan memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan merupakan salah satu mitos paling terkenal bagi masyarakat di Pulau Jawa, khususnya bagi masyarakat Yogyakarta. Konon katanya, jika ada yang melanggar larangan ini maka mereka akan terseret ombak dan menjadi bawahan Nyi Roro Kidul, yakni sosok makhluk halus penguasa pantai selatan. Mitos yang sudah sangat melegenda ini sudah lama beredar di masyarakat Jawa. Bahkan mitos ini sudah menjadi salah satu bagian dari budaya lokal Jawa, meskipun asal-usulnya hingga kini masih menjadi suatu misteri. Ada yang menyebutkan bahwa warna hijau merupakan warna yang sangat disukai oleh penguasa pantai selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Konon, jika ada orang yang memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan, maka dia akan tersapu oleh ombak ganas pantai selatan.
dan kemudian dia akan dibawa oleh Nyi Roro Kidul dan tidak akan bisa kembali lagi. Yang keempat, ada mitos menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Lagu Lingsir Wengi sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Banyak orang yang percaya bahwa jika ada seseorang yang menyanyikan lagu Lingsir Wengi ini di malam hari atau di tempat yang angker, maka dia akan didatangi oleh para makhluk halus, khususnya hantu kuntilanak. Mitos lagu Lingsir Wengi sudah ada sejak zaman dulu dan terus dipercaya oleh banyak orang hingga sekarang. Ada dua versi lagu Lingsir Wengi yang populer dinyanyikan, yakni ciptaan Sukapjiman dan ciptaan Sunan Kalijaga. Keduanya memiliki lirik lagu yang berbeda. Lagu ciptaan Sukapjiman berisi syair tentang kerinduan seseorang kepada kekasihnya, sementara lagu ciptaan Sunan Kalijaga dibuat sebagai syair tolak bala. Alunan musik Lingsir Wengi yang horor membuat sebagian orang merinding ketika mendengarnya. Mitos dari lagu Lingsir Wengi ini dipercaya bisa mendatangkan makhluk halus dari golongan jin dan setan. Lagu ini memiliki nuansa yang sangat mencekam, terlebih jika dinyanyikan dalam alunan musik sinden dengan iringan gending Jawa. Yang kelima, ada mitos tentang ayam berkokok di malam hari. Salah satu mitos yang akrab di telinga masyarakat Indonesia adalah saat ayam berkokok di malam hari. Konon, ketika ayam berkokok pada waktu malam hari, itu tandanya ada makhluk gaib yang sedang lewat di sekitar ayam-ayam ini. Beberapa orang juga percaya bahwa ayam-ayam itu berkokok karena sedang melihat bayangan putih yang merupakan makhluk halus. Dan orang-orang di zaman dulu, terutama dari suku Jawa, kebanyakan dari mereka percaya bahwa ayam berkokok saat tengah malam itu memiliki makna yang beragam, serta maknanya juga dapat bergantung pada waktu atau jam berapa ayam itu berkokok. Sebagai contoh, ayam yang berkokok di jam 9 malam diyakini menjadi tanda bahwa di daerah tersebut akan terjadi fitnah. Lalu, jika berkokoknya jam 10 malam, konon akan timbul sebuah aib yang bakal diketahui oleh warga sekitar. Dan terakhir, jika ayam berkokok di jam 12 malam atau di tengah malam, dipercaya bahwa ayam-ayam tersebut sedang melihat makhluk gaib. Dan makhluk gaib tersebut diyakini berasal dari tempat di sekitar ayam tinggal atau kebetulan hanya lewat saja. Oleh sebab itu, orang zaman dulu kerap memberikan instruksi kepada anak-anak atau orang di rumah, agar mereka selalu berdoa ketika mendengar ayam berkokok di malam hari. Yang keenam, ada mitos tumbal manusia untuk pembangunan proyek jembatan. Misteri tumbal kepala manusia untuk proyek pembangunan jembatan sangat populer di zaman dulu, tepatnya pada zaman penjajahan kolonial Belanda dan hingga era tahun 1990-an. Pada saat itu, setiap ada pembangunan proyek jembatan, banyak para orang tua yang mewanti-wanti anaknya agar tidak keluar rumah. Misteri itu sudah turun-temurun dan terus berkembang berdasarkan dari cerita mulut ke mulut. Bahkan, anak-anak pun akan takut bila tak jauh dari daerahnya sedang ada pembangunan jembatan. Tak jarang pula, bila ada anak yang hilang pasti akan dicurigai telah diculik untuk dijadikan korban tumbal pembangunan jembatan, yang kepalanya ditanam bersama pondasi jembatan. Biasanya, anak-anak sekolah bila sudah pulang sekolah pasti akan dilarang keluar rumah. Kalaupun ingin bermain, mereka hanya diperbolehkan di halaman rumah saja. Sembari orang tua menakut-nakuti sang anak, agar tidak bermain jauh-jauh karena nanti akan diculik untuk dijadikan tumbal proyek pembangunan jembatan, meskipun kebenaran dari mitos itu masih sulit untuk dibuktikan. Yang ketujuh, ada mitos dilarang bersiul di malam hari. Siulan di malam hari, dipercaya sebagian masyarakat bisa memanggil makhluk halus. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikutip dari Daily Sabah, bahwa dalam banyak budaya, bersiul di malam hari, banyak dipercaya dapat mendatangkan nasib atau hal buruk serta dapat mengundang para makhluk halus. Bahkan tidak hanya di Indonesia saja, di Turki dan Jepang pun, orang-orang percaya bahwa bersiul di malam hari adalah kegiatan memanggil setan dan dapat mengganggu ketenangan, hingga dapat membahayakan diri sendiri. Hal ini juga dipercaya di Tiongkok, yang percaya bahwa siulan dapat memanggil makhluk gaib, binatang liar, dan fenomena cuaca.
Semua kepercayaan ini mungkin ada hubungannya dengan zaman animisme, di mana orang-orang masih banyak yang percaya pada makhluk gaib, dan saat ini, kebanyakan orang tidak tahu mengapa ada banyak mitos buruk tentang siulan di malam hari, namun mereka tetap mempercayai mitos yang sudah turun-menurun dari nenek moyang ini. Nah, itu dia 7 mitos horor yang masih banyak dipercaya masyarakat Indonesia hingga sekarang ini. Apa di daerah kalian ada mitos lain yang masih dipercaya banyak orang? Jika ada, tulis mitosnya di kolom komentar.